Jadi so far ini cukup bagus teman-teman ya price actionnya Bitcoin ya. Jadi sempat kabar CPI 9,1% ini ketika jam 7 malam ini persis di tanggal 13 Juli kita kan sempat drop sampai 4% ya. Dan so far saat ini kita udah kembali rebound tanpa kita mengalami koreksi lanjutan teman-teman ya. Ibaratnya kita tanpa mengalami koreksi lanjutan ya kita nggak cuman rebound lalu kita continues to go down gitu. Kita nggak lanjut turun tetapi so far kita memiliki pressure buying yang cukup oke gitu ya. Jadi tekanan-tekanan pada buyer ini sudah mulai kelihatan sampai saat ini. Jadi ya kita bisa lihat ya kondisinya ya buyer udah mulai mengakumulasi Bitcoin teman-teman ya. Dilihat dari harganya udah pelan-pelan makin naik lagi dan saat ini kita tetap berada di symmetrical triangle teman. Jadi sebenarnya belum terlalu signifikan juga teman-teman ya kenaikan yang kita alamin gitu ya. Bearish-nya masih jauh lebih banyak gitu dibandingkan naiknya ya. Dan saat ini memang yang kita trading ini zonanya juga masih sekitaran 20 sampai 22 gitu ya. Jadi benar-benar masih sideways juga di sini ya. Kalian perhatikan di sini sideways tetapi semakin lama ini semakin mengecil teman-teman ya. Volume juga semakin mengecil dan udah bakalan menentukan untuk arah Bitcoin bakalan kemana teman-teman, whether kita bakalan break dari symmetrical triangle ini all the way balik ke level 30 atau kita bakalan terjun kembali ke bawah back ke level 17 atau 16K. Gue sendiri dari kemarin temennya menunggu Bitcoin di level 17 atau 16 ya. Gue nggak tahu ini bakal terjadi atau tidak. Cuman gue udah siapkan dana sekitar 10 juta untuk ngejaring temennya. Jadi di sini gue bisa rekomendasiin salah satu platform untuk kalian ingin ngelong atau nge-short Bitcoin ya. Kalau menurut kalian Bitcoin bakalan turun, kalian bisa open posisi short. Kalau misalnya menurut kalian bakal naik, kalian bisa open posisi long. Di sini tersedia leverage hingga 125 kali. Jadi profitnya jauh lebih banyak dibandingkan market yang lain dengan biaya transaksi yang jauh lebih rendah. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman. Karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi pergerakan ini teman yang saat ini kita alami dan ini kita udah mantul kalau misalnya kita ukur teman-temannya dari Fibonacci ini kita udah mantul hampir menyentuh level 786. Dan saat ini kita lagi mencoba untuk nembus resist yang ada di 618 ini teman ya. Jadi ada di level saat ini persis ya di level 21.300 gitu ya. Kita so far sih saat ini sudah berada di atas 618 ini sedikit teman ya. Kalau misalnya kita bisa stay lebih lama, kemungkinan kita bakalan OTW breakout di atas level 22,5 ini eventually menuju ke level 30.000 teman. Terakhir kali kan kita gagal di sini ya. Jadi dari symmetrical triangle yang kurang lebih mirip di sini kita sempat breakout di sini teman-teman ya. Kalau yang satu ini kita breakout di level 22,5 ini. Setelah itu kita drop lalu kita mantul, di sini kita juga drop lalu kita mantul teman-teman ya. Mantulnya ini juga sama kurang lebih di level 618 sampai 786 dan di sini teman-teman ya kita gagal teman-teman. Kita gagal, kita kena reject jauh ke bawah. Nah, pertanyaannya apakah di sini kita akan gagal juga dan kita bakalan mengulangi hal yang sama di mana kita reject kembali ke bawah atau dari sini kita bakalan break all the way ke level 30.000. Itu sebabnya kenapa area saat ini tuh penting banget teman-teman untuk Bitcoin ya. Konfirmasi kita break di atas level 22,5 ini bisa memicu kita bullish all the way ke level 30.000 US dollar untuk Bitcoin. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak kuat nahan teman-teman ya, bahkan di resist saat ini kita nggak bisa naik lagi, kemungkinan kita bisa terjun ke level 17 sampai 16K, yaitu support yang ada di tahun lalu bulan November ini. Kemungkinan ini bisa aja terjadi untuk Bitcoin. Jadi menurut gue ini kita udah berada di area yang paling final temen, yaitu area di tanggal 2 sampai 10 Juni ini untuk Bitcoin. Kalau yang saat ini kita alamin kan di tanggal 13 sampai 17 Juli untuk Bitcoin teman-teman. Jadi ini adalah area final di mana harusnya kita sama-sama akan menentukan arah kita karena benar-benar exactly dari segi rentang waktunya ini kita udah sekitar sebulan juga teman-teman. Sideways kita udah terjadi selama sebulan sama seperti skenario sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ukur sampai saat ini, nah ini kalian lihat ini juga kurang lebih udah sebulan ya. Ini udah sebulan lalu yang terjadi apa setelah sebulan ini? Malah kita kembali break ke bawah. Nah saat ini kita udah sebulan juga nih teman-teman, kita udah sebulan. Apakah yang akan terjadi? Whether kita bakalan break kembali ke bawah atau kita bakalan breakout ke atas?
Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Personally ya, kalau misalkan gue pasti ingin mendapatkan harga level termurah untuk gue bisa membuka trade long term untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa gue menunggu di daerah support. Jadi bukan ketika dia sideways atau ketika dia menyentuh resistance. Even kalau misalnya dia break resistance, gue akan menunggu dia koreksi untuk gue kembali membuka trade long. Karena futures memang sangat beresiko temennya, kecuali kalau misalnya kalian main spot ya kalian nggak peduli temennya, pokoknya tiap kali diskon ya kalian terus akumulasi. Itu aja teman kalau menurut pendapat gue ya. Dan saran dari gue, selalu lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun atau membuka posisi trade apapun. Itu aja dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.